Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu besar nikmatnya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa belajar bersama sekarang pada materi pelajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku soleh dan solehah, hari ini ataupun sekarang kita masuk pelajaran 1, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku. Perlu diingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, nabi yang ke-25. Nabi Muhammad adalah panutan kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar akhlak manusia menjadi lebih baik dan selalu berbuat kebaikan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Selanjutnya mari kita lihat. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, mohon perhatiannya. Di dalam materi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku, di dalamnya terdapat 2 sikap yang akan kita pelajari, yaitu sikap percaya diri dan sikap mandiri. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tiru dan teladani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani beliau dan memberikan pelajaran bagi kita semua agar kita selalu berbuat, melakukan hal-hal yang baik, lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Hari yang sekarang kita harus lebih baik dari hari yang kemarin, dan seterusnya, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Baik, selanjutnya dengan iman yang kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Oleh karena itu kita semua dalam hal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki rasa percaya diri, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran bagi kita dengan iman yang kuat. Bahkan Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini kita sebagai pelajar, sebagai murid, Nabi Muhammad sudah mencontohkan, memberikan pelajaran bagi kita semua. Kita harus memiliki iman yang kuat dan selalu yakin pada kemampuan diri kita sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah. Apalagi ketika di dalam kelas kita, kalau guru memerintahkan siapa yang berani dan siapa yang bisa, tunjuk tangannya. Nah, keluarkan rasa percaya diri kita kalau kita memang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang guru.
Kalau kita bisa dan yakin percaya diri, insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang terbaik, orang yang baik dan menjadi yang lebih baik. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri, ingat, selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Ya, jangan pernah sombong, jangan pernah meremehkan orang lain, tetapi justru kita harus menghargai kemampuan diri kita sendiri sehingga kita tidak merasa diri kita menjadi orang yang sombong. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu, yakin pada kemampuannya, yakin bisa melakukan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru-guru kita. Itulah materi daripada sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, anak-anak, sikap yang kedua yang harus kita teladani dari baginda Nabi Muhammad SAW yaitu adalah sikap mandirinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Jadi untuk kita semua, bagi pelajar ataupun siswa, sejak kecil kita harus belajar mandiri sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang pekerja keras. Kita harus belajar mandiri, harus memiliki sikap yang mandiri, jujur, disiplin, mengikuti apa yang menjadi aturan sekolah ataupun yang diperintahkan oleh orang tua kita. Kita selalu nurut, taat, sabar. Kita harus menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang selalu memberikan maaf dan tidak pendendam. Apalagi jangan sampai kita menjadi orang yang selalu menghina orang lain. Jangan merasa diri kita lebih daripada orang lain. Maka dari itu kita harus memiliki sikap yang rendah hati, jangan merasa diri sombong. Beliau juga, baginda Nabi Muhammad SAW, selalu sopan, ramah. Kita sekolah, kita belajar di sekolah untuk menjadi lebih baik, memiliki adab yang baik, terutama adab kita terhadap orang tua kita. Terhadap orang tua kita, kita tidak boleh melawan, ataupun terhadap orang tua kita, kita harus selalu mentaati perintah-perintah yang baik dari orang tua dan harus ramah kepada siapapun. Kita harus sayang pada keluarga, kepada orang tua, kepada adik kita, kepada semua orang kita harus sayang, karena Islam adalah agama yang membawa kasih sayang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya berdagang. Nah, itulah sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Apabila orang tua kita seorang pedagang, maka kita sebagai anak patutlah membantu orang tua kita, berbakti kepada orang tua. Jadilah kebanggaan orang tua. Nah, bagi sikap mandiri anak-anak, apabila di rumah bisa membantu orang tua, apa itu menyapu rumah, membersihkan halaman, ataupun membersihkan, membereskan tempat tidur yang telah kita pakai. Nah, mandi dengan sendiri, makan sendiri. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pelajaran satu ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, panutan kita semua,
bisa dapat kita ambil pelajarannya. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25. Allah utus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Nabi Muhammad dalam materi pelajaran satu ini memiliki dua sikap, yaitu sikap percaya diri dan sikap mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.